Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Gandika Ardil. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1. Yang pertama ada soal masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk yaitu alfa sama dengan 3 dan skala yaitu beta dengan nilai sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Oke, jadi sebelum ngerjain kita bakalan tentuin dulu ini masuk ke distribusi apa ya. Karena kita lihat di sini parameter bentuk dan skala ini ada alfa dan beta. Kita bisa pakai distribusi Weibull. Selanjutnya soal nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Oke, karena di sini menghitung waktu jadi ini bisa pakai distribusi eksponensial nanti. Selanjutnya yang soal nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Oke, pertama kita bakalan langsung masuk ke software RStudio. Kita bisa langsung ngerjain aja soal nomor satunya. Tadi di mana parameter untuk distribusi Weibull ini ya, ada alfa yaitu 3 bentuk. Selanjutnya betanya 6. Beta itu skalanya tadi. Jadi kita bisa cari eh, probabilitas bahwa lampu ini masih menyala selama 3 tahun dengan cara kita mengurangi sat, nilai satu dengan nilai hasil probabilitas Weibull lampu masih menyala selama 3 tahun. Eh, Kita juga akan mencari probabilitas bahwa lampu telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun dengan cara dengan cara satu dikurangi angka yang kita cari. Oke, kita bisa run aja. Oke, di sini dapat nilai dari lampu probabilitas bahwa lampu masih menyala setelah 3 tahun yaitu 0,8824 dan probabilitas bahwa lampu telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun yaitu 0,9953811. Nah, cara cara penyelesaiannya adalah kita akan membagi kita akan membagi peluang dari bahwa lampu menyala setelah 3 tahun dibagi dengan peluang bahwa lampu itu telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya. Di sini kita salin dulu. Oke, kita bisa hitung 0,8824 969 kita akan bagi dengan 0,99 53811. Hasilnya adalah 0,8865. Jadi kita bisa mendapatkan hasil peluang yaitu 0,8865 atau sama dengan 88,65%.
Oke, jadi itu untuk soal nomor satu. Selanjutnya kita akan ke soal nomor dua. Jadi tadi di soal nomor dua tadi dikasih tahu bahwa eh, rata-rata proses mesin itu adalah 10 menit. Kita disuruh mencari peluang bahwa proses mesin itu 15 menit. Bahwa proses mesin 15 lebih dari 15 menit dan telah beroperasi selama 7 menit tanpa henti. Kita akan bisa tahu lambdanya karena lambda itu adalah satu dibagi dengan rata-rata. Jadi kita bisa tahu bahwa lambda itu adalah 0,1. Satu dibagi 10 dengan waktu batas di sini ada 15 menit untuk peluang pertama. Waktu batas 7 menit untuk peluang kedua kita akan cari. Oke, kita di sini dapat dua angka. Oke, sebelum itu cara menghitung untuk soal nomor 2 sama dengan tadi, kita bisa membagi P lebih dari 15 menit ini eh, dibagi dengan P telah berfungsi selama 7 menit tanpa henti. Kita bisa nilai peluang setelah 15 menit itu 0,2231302 dan peluang setelah 7 menit itu adalah 0,4965853. Selanjutnya bisa kita hitung aja. Kita bisa bagi yang hasilnya nanti adalah 0,49655853. Hasilnya adalah 0,4493 atau sama dengan 44,93%. Kita bisa lanjut. Ya, jadi tadi peluang dari mesin beroperasi lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi selama 7 menit tanpa henti adalah 44,93%. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita diketahui ada rata-rata panjang kertas kardus yaitu 100 dengan standar deviasinya itu 2. Dan di sini kita mencari probabilitas panjang kertas kardus antara yang berada di antara 97 dan 103 dengan syarat bahwa panjang kertas kardus tersebut ada lebih dari 96 cm. Kita di sini punya tiga probabilitas ya. Eh, Pada probabilitas ini beda karena di antara ini jadi kita cuma pakai probabilitas sedangkan untuk syaratnya kita satu dikurangi probabilitas ini. Kita bisa langsung cari aja. Kita dapat tiga nilai.
Nah, kita bisa masukin ke, kita akan mencari peluang, peluang panjang kertas kardus itu kurang dari 103. Kita akan kurangi dengan panjang kertas kardus lebih dari 97. Kita bagi dengan 1 dikurangi panjang kertas kardus lebih dari 96. Ya, kita dapatkan panjang kertas kardus lebih dari 103 adalah 0,933. Kita kurangi dengan 0,66 dan dibagi dengan, ya di sini kita bisa hitung langsung ya. Jadi hasilnya adalah 0,8865, yang berarti 88,65%. Ya, jadi itu adalah hasil dari software pada RStudio. Oke, selanjutnya kita beralih pada software Minitab. Jadi pada software Minitab kita bisa langsung aja pencet calculation ya ini. Kita cari probability distribution. Kita bakal ngerjain soal nomor satu. Jadi kita pilih yang Weibull terlebih dahulu. Di mana tadi shape-nya itu 3 dan scale-nya itu 6. Atau alpha dan betanya ya. 3 dan 6. Threshold parameter ini kita nolin karena kita cuma punya 2 parameter di sini. Input kita pilih input konstan karena kita nggak ngambil dari kolom ini. Dan konstannya itu adalah 3 dan 1 ya. Kita pilih konstan yang pertama yaitu 3 dan konstan yang kedua yaitu 1. Oke, pada konstan 3 ini kita dapat peluang 0,117503 yang hasilnya nggak sama ya sama sama di software RStudio. Jadi kita bisa, karena ini belum dikurangi dengan 1,77503, hasilnya 0,888249, sama dengan di software RStudio tadi. Ya, begitu juga dengan eh, yang konstannya 1 ini. Itu kalau 1 dikurangi dengan nilai ini akan sama dengan software RStudio. Dan hasil ini akan kita bagi, konstan 3 dibagi dengan konstan 1. Itu akan menghasilkan peluang. Selanjutnya, kita akan mengerjakan distribusi eksponensial atau soal nomor 2. Ada di sini ada scale atau rata-ratanya ya, mean.
Meannya itu 10, kita akan input konstan. Bisa lihat lagi. Sini meannya 10, hasil dari 1 dibagi 10. Waktu batasnya ada 15 dan 7. Jadi kita bisa masukin lagi 15. Lalu kedua kita bisa masukin 7. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Hasilnya ini beda. Tapi ketika kita hitung, kita kurangi 1 karena ini belum dikurang, 1 dikurangi. Itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan di software RStudio 0,2231. Oke, sama dengan yang bawah ini. Dan hasil dari probabilitasnya bisa kita bagi pada konstan yang 15 ini dibagi dengan konstan yang 7. 1 dikurangi konstan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Yang dimana itu adalah distribusi normal. Oke, kita bisa pilih langsung aja yang distribusi normal. Kita bisa lihat masukin. Di sini meannya adalah 100, standar deviasinya adalah 2, dengan ada 3 konstan, 97, 103, dan 96. Di sini standar deviasinya tadi 2, dan meannya itu 100. Kita masukin input konstan, 97, lalu ada 103, dan 96. Oke, dari nilai ini hasilnya sama dengan RStudio. Nilai dari yang 103 dan 97. Dan untuk 96 ini harus kita 1 dikurangi angka probabilitasnya dulu ya. Jadi ini akan kita 1 dikurangi 0,0227501 yang akan menghasilkan nilai 0,9772499. Tuh, jadi nanti caranya kita akan mengurangi nilai ini 0,9339193 dikurangi dengan 0,0668072. Hasil dari pengurangan tadi kita akan bagi dengan nilai ini. 1 dikurang 0,0227501. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.